mobilku. Yang pesan. Ibu hamil. Buru-buru. Apa? Langsung tempat kunci. Potong gaji. Kamu kenapa? Pergi. Xiao Fan, sudahlah. Wah, ini cukup nggak? Boleh sekarang ngomong yang sopan, ya? Ayo, kok? Kalian kok heboh banget sih? Bukannya bilang nggak perlu cari aku kalau nggak ada apa-apa. Hadiah keponakan. Xiaoyu, hamil. Hati-hati. Keponakan pertama, laki atau perempuan aja belum tahu. Makanya aku udah siapin semuanya. Oh iya, Kak Tiga. Chun Jingchuan mana? Kamu sebentar lagi melahirkan. Kenapa dia nggak temenin cek kehamilan? Dia sibuk kerja. Aku sendirian juga bisa kok. Nah, sama aja. Kamu kan ibu hamil usia lanjut. Kalau ada apa-apa di jalan. Kerja nggak lebih penting dari istri dan anak. Kalau bukan kamu diam-diam berikan dana ke perusahaannya, perusahaannya bisa sukses IPO. Nggak, Sojo. Xiaoyu, kakak sudah memutuskan. Proyek keluarga ke perusahaan Chun Jingchuan. Proyek kita bikin keluarga Chun jadi bintang baru industri. Kakak, kamu nggak marah sama aku lagi ya? Kamu adikku, keluarga ini selalu jadi dukungan dan tempat kamu bersandar. 6 tahun lalu, bisnis Xingchuan baru mulai jalan. Aku lepas promosi dan diam-diam investasi ke perusahaannya buat mendukung dia. Sekarang bisnisnya sudah sukses. Saatnya aku jujur soal siapa aku. Aku mau cek kehamilan, ya? Kami antar kamu. Tenang, belum bilang ke Jingchuan identitasku. Memang bucin banget ya. Bulan-bulan, ya gak? Iya, ngerti. Gimana? Masih sakit? Kontraksi sering di akhir kehamilan itu wajar, apalagi kamu termasuk ibu hamil usia matang. Lain kali sebaiknya suami kamu temani. Dia sibuk. Aku bisa sendiri kok. Suami... Jingchuan, terima kasih temanin Momo periksa meskipun sibuk. Memang sudah seharusnya kok. Ayo, minum yang banyak lagi. Jingchuan, dia pasti ada urusan penting. Mending kamu pulang aja. Tidak ada urusan yang lebih penting dari kalian berdua. Bener. Kan? Kakak yang terbaik. Aduh, pintarnya anak papa. Tidak ada urusan yang lebih penting dari kalian berdua. Papa memang yang terbaik. Chun Jingchuan, aku sudah bersedia menikah denganmu selama 6 tahun penuh telah melahirkan dan membesarkan anak-anak kita dengan sepenuh hati. Tapi siapa sangka suami harus ikut pemeriksaan kehamilan. Lihat, sendiri bahaya. Ayo. Perkiraan lahiran sudah dekat. Besok wajib ajak suami ke pemeriksaan kehamilan. Iya, dia harusnya temani aku. Tapi dia sibuk. Dia sibuk sama wanita lain. Sampai nggak peduli sama aku dan anak. Anak kedua nggak perlu. Lanjut. Kakak, Paman, kok kalian datang? Suamimu yang bilang, suruh aku kesini buat bantu masa nifasmu. Dulu zaman kita, sehari setelah melahirkan langsung kerja di ladang. Aku waktu hamil besar juga turun ke ladang kok. Lihat perut adik ipar kamu lancip, pasti anaknya nggak kuat. Ini aku bawa ramuan khusus. Makan ini pasti lahir anak laki-laki. Aku nggak makan jeroan. Alergi. Kami semua makan. Gak ada yang alergi. Cepat masak di dapur. Bagus buat anak. Gak makan? Gu Xiaoyu, kamu gila. Aku sangat sadar kok. 6 tahun ini, aku kerja keras di rumahmu. Anggap kamu sendiri. Kamu gimana? Kamu pernah anggap aku keluarga? Ini rumahku. Kalian gak aku undang. Silakan keluar. Jangan pergi. Belum makan ya? Gu Xiaoyu, kamu marah sama siapa? Dengar, kamu cuma jadi pembantu yang dinikahi adikku buat cuci baju sama masak. Semua pakai uang adikku. Kamu gak pantas buat dia. Ingat ya, adikku sebentar lagi mau putus sama kamu. Momo, dan sudah sampai rumah.
Datang saja, nggak perlu bawa hadiah. Ini tas Genki terbaru. Cocok buat kakak. Aduh, makasih ya. Papa! Chun, Momo, sudah berapa kali Papa bilang sama kamu, di depan orang lain jangan panggil Papa. Mereka siapa? Baik itu teman sekolah sama adikku. Pintar dan sopan. Nggak kayak kamu. Kakak, kenapa? Aku salah ngomong. Dia cuma ibu rumah tangga yang bisanya masak, nggak sawin jari. Baik, Kak Xiaoyu. Jangan salah paham. Aku baru pulang, belum dapat rumah. Nanti dapat, kami pindah. Tidak usah. Kalau kamu suka, rumah ini dan Cheng Jingquan, semua buat kamu saja. 小玉， Bertahun-tahun aku buat keluarga ini, sampai jadi ibu yang kusam. Apa hasilnya? Xiaoyu, lepaskan. 小玉, jangan ribut. Kakakku cuma bercanda. Kenapa kamu selalu gitu sih? Kenapa sih? Perhitungan banget. Iri hati, Chen Jingchun. Aku ini perempuan, bukan malaikat. Kamu sebagai suamiku. Saat aku hamil, perempuan lain tinggal di rumah kita, bermain-main di antara suamiku dan iparku. Pernah nggak kamu pikirin perasaanku? Tapi bukannya selama ini aku selalu tahan. Bu Xiaoyu sama sekali nggak pantas masuk keluarga Chun. Kak, mulai sekarang kita satu keluarga. Menahan waktu kakakmu hina aku. Aku juga harus tahan. Anak lain, panggil kamu ayah. Aku harus tahan. Tapi kalau nanti Bei naik keranjangmu, aku juga harus tahan. Aku nggak mau tahan lagi. Chun Jingxuan, kita cukup sampai di sini. Bibi, aku nggak akan biarin kamu rebut ayah. Bibi, aku nggak dorongmu, Momo. Aku juga nggak dorong bibimu. Momo, bilang ke mama apa yang terjadi. Bibi nggak suka Momo. Rebut mainan Momo. Dia juga bilang Momo itu lucu banget. Terus bilang apa lagi? Dia juga bilang biar papa nggak suka sama Momo lagi. 小玉, keterlaluan. Kok bisa bicara gitu ke anak? Momo, salah mama. Kamu nggak ada papa jagain. 小玉, kamu harus minta maaf ke Beta dan MOU-mu. Maaf Chun Jingjuan, aku istrimu. Kenapa kamu nggak percaya? Dia 4 tahun, bisa bohong. Anak kecil kok pikirannya ribet. Engkau mungdong. Kenapa aku harus ngomong? Aku nggak mau, Bibi. Maksa aku ngaku, kamu maksa bicara. Kamu. Udah cukup kamu. Momo, kamu kenapa? Jingjuan, kalau Momo, kenapa? Aku juga nggak mau hidup. Tenang aja, aku pasti nggak akan biarin Momo kenapa-kenapa. Chun Jingjuan, perutku sakit. Bikin rencana sendiri. Pura-pura kasihan. Udah cukup. Jangan ribut lagi. Gu Xiaoyu, inilah pria yang kamu cintai selama 6 tahun. Dia bilang cinta kamu, tapi nggak pernah percaya dan bisa ninggalin kamu kapan saja. Aku mau melahirkan. Bisa tolong aku? Kamu pura-pura kecelakaan ya? Xiaoyu, jangan takut. Kakak sudah datang. Kalau aku kenapa-kenapa, tolong selamatkan anakku. Utamakan anakku. Xiaoyu, kakak langsung bawa kamu ke rumah sakit. Kakak janji, nanti nggak akan ada yang bisa ganggu kamu lagi. Keluarga, silakan tunggu di luar. Aduh, ibu bayinya pendarahan hebat. Apa? Kondisi ibu bayinya gawat.
bisa bahaya kapan saja. Siapa di sini keluarganya? Cepat, tanda tangani surat pernyataan kritis. Cheng Chuan, aku takut. Operasi Momo nggak akan apa-apa kan? Tenang saja, Momo pasti baik-baik saja. Siapa suami ibu bayinya? Suaminya? Kapan datang? Kak, tolong aku. Belum bisa dihubungi. Suaminya sudah meninggal. Biar aku yang tanda tangan. Ayo atur napas. Nggak apa-apa kok. Xiao Yu. Terima kasih sudah selalu bersamaku selama bertahun-tahun. Maukah kamu menikah denganku? Tarik napas. Cepat. Atur napasmu. Atur napas. Suamiku, gimana? Aku mau toilet. Aku lagi sibuk. Hal sepele begini masih cari aku. Senjing Tuan, perutku sakit. Tarik napas. Tarik napas. Sudah mulai turun. Koko, jangan ribut lagi. Tekan dengan kuat. Tekan lebih keras lagi. Sudah bisa melihat kepala bayi yang muncul. Jadi jangan berhenti sampai bayi lahir sepenuhnya. Mari lihat, bayi perempuan beratnya 8 jin, 8 liang. Anaknya nggak ada masalah besar. Cukup istirahat saja. Kamu sudah dengar belum? Ibu hamil di ruang sebelah, namanya Gu Xiaoyu. Kemarin pendarahan hebat setelah melahirkan. Suaminya sampai sekarang belum datang. Perempuan baru tahu setelah punya anak, menikah sama manusia atau hantu. Senjing Tuan, perutku sakit. Cheng Chuan. Suster, aku mau tanya. Ibu yang kemarin pendarahan hebat itu sekarang di mana? Keluarganya sudah urus pindah rumah sakit dan jemput dia. Keluarga. Gu Xiaoyu kan yatim piatu. Gimana bisa punya keluarga? Baik-baik. Sebentar lagi paman-paman akan jemput kita pulang. Xiaoyu. Kamu ngapain di sini? Harus jagain baik sama Momo. Jatuh lagi? Gimana? Xiaoyu, kamu ngomong harus kayak gini. Sinis banget ya. Terus, aku harus ngomong gimana? Bersujud berterima kasih ke kamu. Chun si ilmuwan besar sudah meluangkan waktu buat lihat kami. Xiaoyu, aku nggak tahu kamu melahirkan prematur. Lagi pula, semalam Momo juga benar-benar bahaya. Maaf. Kamu bilang maaf, aku bilang gak apa-apa. Terus semua bisa kayak gak pernah terjadi. Gitu. Chunjing Chuan, dimana aku pernah salah padamu? Sampai keluargamu memperlakukanku seperti ini? Kita berpisah saja. Tolong jangan bikin keributan. Kamu sekarang nggak punya kerja. Gimana kamu urus anak sendirian? Anaknya kecil. Butuh ayah. Kamu ngerti? Maaf, anak saya punya ayah. Ayahnya sudah meninggal. Tinggi. Rumah sakit ini kenapa? Anjing pun bisa masuk semau-maunya. Kamu siapa? Gu Xiaoyu, kamu mau putus sama aku gara-gara laki-laki ini? Ya kan? Kamu bilang aku yang selingkuh. Tapi sebenarnya, kamu udah punya cadangan di belakangku ya? Dasar. Jaga mulutmu. Chunjing Chuan, waktu aku periksa kehamilan, kamu di mana? Waktu aku jatuh hampir keguguran, kamu di mana? Waktu aku pendarahan besar dan hampir mati, kamu juga di mana? Kamu nggak punya hak buat nuduh aku selingkuh. Jangan bisa. Tahan meski nggak sanggup. Sabar meski susah. Oke, kita berpisah sekarang juga. Apa? Ulangi lagi, coba. Aku bilang, kita pisah sekarang. Mulai sekarang, aku Gu Xiaoyu. Gak ada hubungan sama keluarga Chun. Kasihan banget. Bareng Niva sudah harus pisah. Saat masa menyusui, nggak boleh pisah kecuali pihak perempuan yang minta. Aku mau cerai. Xiaoyu, ikut aku pulang sekarang. Semua yang dulu, aku bisa anggap nggak pernah terjadi. Yakin? Yakin? Cerai. Masa tenang bisa 30 hari. Si Hao Yu, Jing Chuan,
Grup Wanlin setuju kasih proyek risetnya ke kita. Proyek ini bisa menyembuhkan MOU dan saham kita naik 2 kali lipat. Benar-benar kabar baik banget. Beneran. Setelah lepas dari cimat keberuntungan, keluarga kita langsung naik daun. Cincian, kalian ke kantor catatan sipil ngapain? Tanya, padahal tahu. Gracia, Sob, kamu kan suka rebut suami orang kan? Kasih kamu. Pantes habis lahiran udah pisah. Ternyata ada orang ketiga. Reni dan Necis ternyata brengsek juga. Memang nggak bisa cuma lihat luar doang. Xiaoyu, udah jangan bicara lagi. Ku Xiaoyu, aku kasih tahu. Adik saya sebentar lagi bakal kaya. Karena kamu udah punya anak dari keluarga kami masih kasih kamu sedikit muka. Enggak, kalau bukan karena aku, kamu kira adikmu bisa dapetin proyek itu? Maksud kamu apa? Jangan-jangan kamu mau bilang proyek Wanlin Group itu kamu yang kasih ke Jingchuan? Kamu benar-benar ngerasa diri kamu putri keluarga gue ya? Kalau aku bilang memang aku... Gimana? Kalau aku bilang aku memang putri keluarga gue? Kamu jadi bodoh gara-gara melahirkan. Kamu tuh nggak punya rumah, jadi parasit di keluarga Chun makan gratis bertahun-tahun. Lalu masih bohong bilang jadi putri keluarga gue. Bahkan berani bilang proyek grup Wanlin itu kamu kasih ke Jingchuan. Xiaoyu, jangan ribut. Ikut aku pulang ya. Pulang ke rumahmu sama Baker. Kalau mau putus hubungan, kenapa kamu masih mau bawa anak? Cheng, kamu mau rebut hak asuh sama kita? Ini anakku. Aku ayahnya. Kamu pria luar. Layak ngomong hak asuh sama aku? Cheng Jingchuan, Maksud kamu apa? Kakak, jangan dipikir macam-macam. Kamu deket banget sama pria lain. Susah buat orang nggak berpikir aneh. Mulut anjing tak keluar gading. Hati kotor lihat semua kotor. Xiaoyu, jangan ngomong kasar. Menikah untuk bahagia, pisah juga untuk itu. Gak ada yang nikah cuma buat pisah. Tapi kalau pernikahan udah mati suri, lebih baik berhenti tepat waktu. Ayo, pergi. Guan, barang yang nggak mau dipakai si serigala putih. Kenapa kamu ambil? Bikin sial aja. Li, Kak, dia itu istri saya. Kami kan sudah pisah. Li, dia salah paham hubungan saya dengan Baike. Li, saya akan jelasin. Maksud kamu apa, Li? Kamu masih mikirin Xiaoyu kan? Lalu, Baike gimana? Li, lihatlah Baike. Dia punya uang, cantik juga. Apanya yang kalah sama Bu Xiaoyu? Li, Kak, kamu salah paham soal hubungan saya sama Baike. Li, saya janji sama Cheng Yu, jaga mereka berdua. Siapa? Zheng Yu. Li. Penelitian kita kali ini sukses besar, semua berkat kamu, Jingchuan. Enggak. Cepat minggir, minggir, minggir. Remnya rusak. Chengwu, Jingchuan, tolong jaga Baike dan Momo. Baik-baik. Chengwu. Jingchuan, Momo masih kecil. Aku nggak mau orang tahu dia anak tanpa ayah. Udah, nggak apa-apa. Ayo, kita ke rumah sakit, lihat Momo. Gu Xiaoyu, aku nggak akan biarin kamu dan Jingchuan nikah lagi. Kamu nggak punya kuasa. Apa hakmu bersaing sama aku? Selamat datang kembali, Nona ketiga. Kalian lagi ngapain sih? Semuanya nih kami siapkan buat keponakan tercinta. Kalian keterlaluan banget. Oh iya, kakak kemana? Dia lagi sibuk jemput kakek Kong yang tinggal di luar negeri. Kalau bukan karena kamu, kakak nggak bakal kasih Chun Jingchuan tanggung jawab proyek Wanlin kita. Iya, proyek kontrak ini mau dikasih ke Chun Jingchuan. Perusahaan biotek nggak? Mimpi aja. Dia selingkuh pas nikah. Nggak layak dapat uang keluargaku. Tapi rasanya dapat. Lalu kehilangan itu lebih menyakitkan. Mendingan umumkan waktu rame aja. Wah, grup Wanlin memang benar-benar kaya ya. Acara penandatanganan kontrak hari ini dihadiri putri keluarga Gu. Putri dari grup Wanlin. Itu orang penting banget. Andai saja keluarga kita sekaya itu juga. Pasti enak. Jingchuan, penandatanganan kontrak hari ini. Pamanku datang. Dia wakil direktur cabang grup Wanlin. Nanti aku akan minta dia mengenalkan ketuaku dan nonaku ke kita. Memang, keluarga Baike punya paman yang bisa diandalkan. Bukan Gu Xiaoyu. Dia nggak bisa bantu apa-apa.
Malah repot. Sudahlah, Kak. Apa aku salah ngomong? Dulu aku sudah bilang, jangan nikah sama si sial itu. Acara kayak hari ini, dia seumur hidup nggak bakal bisa masuk. Gu Xiaoyu, Chun Jingchuan milikku. Kamu bandingkan apa? Benar ya, penandatanganan kontrak ini nonaku yang tanda tangan. Tentu, Walin sudah umumkan mana bisa palsu. Nonaku menghilang 6 tahun. Alasan tak diketahui. Kok muncul di publik hari ini? Selamat datang di acara penandatanganan proyek grup Wanlin. Mari kita sambut Nona Gu. Gu Xiaoyu. Dia ternyata putri dari grup Wanlin. Gak mungkin. Halo. Sudah tahu? Kong Lao sudah tiba di Jiangcheng. Xiaoyu, kakak telepon. Ada urusan. Jemput? Aku tunggu dalam. Tapi tenang. Dulu aku sabar karena aku cinta Chun Jingchuan. Sekarang, aku nggak demi dia. Nggak mau disakiti sedikit pun. Oke, nanti aku suruh asisten Yu ke sana cari kamu. Mari kita sambut Nona Gu. Chu Xiaoyu. Dia anak konglomerat Wanlin. Jadi begini ya rupa anak misterius itu. Lihat auranya, beda kalon sosialita. Orang biasa nggak bisa tandingi. Dia cuma perempuan tua yang dibuang keluarga Chun. Bukan cuma nggak layak jadi anakku, jadi petugas kebersihanku pun nggak bisa. Kak Yu Hong, menyesal pisah Jingchuan. Dia sengaja bikin Jingchuan balikan sama dia di depan semua orang. Berani banget. Gu Xiaoyu, berhenti. Kamu tahu di mana ini? Ini adalah acara penandatanganan kontrak antara grup Wanlin dan perusahaan Jingchuan. Kamu perempuan tua. Ngapain? Perempuan tua. Kamu lumayan tahu diri ya. Kamu Xiaoyu kemana ini? Telepon gak diangkat, pesan gak dibalas. Gimana anak? Aku khawatir. Pak Chun, aku nggak tahu kamu khawatir kami. Gu Xiaoyu, kenapa pamer ke Jingchuan? Sikapmu kayak gini, mau rujuk Jingchuan? Mimpi aja. Aku bukan datang rujuk sama dia. Kamu kesini ngapain? Kamu tahu ini tempat apa? Ini acara kontrak grup Wanlin dan perusahaan Jingchuan. Semua yang datang ke sini adalah orang penting di Jiangcheng. Kamu, layak nggak sih masuk sini? Kamu tahu aku nggak layak. Haha, gila banget. Hari ini aku bakal kasih kamu pelajaran. Setiap orang di sini dapat undangan khusus yang dikirim grup Wanlin. Kamu katak tempurung punya nggak? Aku nggak dapat. Xiaoyu, ini bukan tempat buat kamu. Segera pulang. Ada apa? Besok saja kita bicarakan. Aku pergi. Acara ini nggak bisa jalan. Hahaha, Gu Xiaoyu. Jangan kira cuma karena margaku. Kamu langsung jadi anak konglomerat Gu. Xiaoyu, hati-hati bicara. Grup Wanlin bukan urusan kita buat dibahas. Asisten Yu, kok datang? Baik punya muka besar. Asisten Yu langsung layani kita. Lagian bintang utama hari ini kan Jingchuan. Gu Xiaoyu, sayang aku. Mendingan kamu pergi dari sini sebelum nanti ketahuan kamu nggak punya undangan. Siap diusir keluar. Asisten Yu, silakan berjalan ke arah sini. Nona Gu, saya akan membimbing Anda melalui area. Nona Gu, asisten Yu, salah orang. Anda cari Jingchuan kan? Jingchuan ada di sini. Orang yang ingin saya temui. Bukan urusanmu untuk ikut campur. Nona Gu, silakan. Baru beberapa hari cerai, Nona Gu sudah cari pacar baru. Xiaoyu, hubungan apa kamu dengan dia? Diam. Gak usah tanya. Pasti pakai cara curang buat dekatin dia. Asisten direktur Yu, lihat. Merasa jadi orang penting. Nona Gu, masa tenang cerai dengan Jingchuan masih ada? Kok bisa begitu, Nona Bai? Kamu kira semua orang seperti kamu? Gak bisa hidup tanpa laki-laki. Benar. Orang pikir kotor lihat apa saja busuk. Xiaoyu, kenapa salah paham baik? Maaf, adanya. Saya minta maaf, Tuan Chun. Kalau ada waktu, ke rumah sakit, cek mata Anda. Gu Xiaoyu, bukannya kamu cuma naik jabatan jadi asisten di Wanlin Group? Apa yang perlu disombongkan? Benar, Nona Gu. Acara ini hadir banyak orang terkenal. Kamu penggembira. Lebih baik tetap rendah hati. Aku cuma pura-pura kerja. Setiap undangan dari Wanlin Group selalu ada daftar namanya. Kalian berdua nggak ada prestasi di bidang biologi. Kayaknya yang pura-pura kerja itu kalian, bukan aku.
Kamu jahat. Ngomong ngawur. Baik Keke itu kan pernah kuliah di luar negeri. Dapat gelar doktor biologi. Dia diundang. Memang sudah pantas. Oh, begitu ya. Coba cek baik-baik undangan mereka berdua. Xiaoyu, kamu harus bikin keadaan jadi memalukan begini. Baik beda sama kamu. Dia pernah belajar di luar negeri. Penelitiannya memang diakui di luar. Termasuk kerjasama dengan Wanlin, bukan dia membantu. Dia bantu. Nonagu, aku tahu kamu gak suka aku prasangka. Tapi kami diundang. Kenapa harus terus memojokkan orang sih? Ju, Xiaoyu. Jangan kira kamu dekat sama asisten kecil Wanlin Group. Dia itu cuma anjing Wanlin Group. Baik cukup bilang satu kata dia langsung dipecat. Xiaoyu, kamu gila ya? Berani mukul aku. Kenapa? Karena kamu gak tahu bersikap. Biar aku ajarin. Ju, Xiaoyu. Berhentikan. Jangan ribut. Jingchuan, perempuan jahat ini mukul aku. Tapi ucapanmu tadi kasar. Jingchuan, kami diundang tapi dipermalukan Miss Wu yang gak ada hubungannya dengan acara kontrak. Bagaimana Yu Hong bisa gak marah? Siapa yang tidak ada hubungannya dengan acara penandatanganan kontrak? Cari tahu saja. Xiaoyu, kamu mau memperkeruh masalah ya? Aku cuma mau tahu. Apa sih yang mereka sembunyikan? Paman, tolong bantu aku. Buatkan 2 undangan dong. Nggak bisa. Xiaoke, tamu undangan sudah diatur. Perusahaan, kamu nggak punya prestasi terkenal. Nggak punya hak diundang. Paman, mereka juga nggak bakal cek satu-satu kok. Paman, Anda kan paman kandungku. Tolong bantu aku ya. Mana bisa? Kamu undangan aku yang tentuin sendiri. Jelas nggak ada 2 orang itu. Ku Xiaoyu, kamu licik. Aku juga nggak kalah pintar. Pamanku bukan cuma wakil direktur cabang Wanlin Group. Dia juga penanggung jawab acara ini. Dia lindungi. Kamu tanding apa? Miss Wu, sekarang kamu percaya kan? Baik. Ya, campur tangan ke Wanlin Group. Aku mau lihat siapa backing di belakang dia. Xiaoyu, kamu sudah lihat undangannya. Cukup sampai di sini aja. Gu Xiaoyu, trikmu kayak gini. Jangan kira aku nggak ngerti. Kamu ribut gini. Cuma mau Jingchuan berubah pikiran kan? Dengar ya, wanita genit kayak kamu itu sama sekali nggak pantas buat Jingchuan. Jangan ganggu kami di sini. Kak, udah deh. Aku nggak salah. Dia hina aku dan Baike harus lutut minta maaf. Sudahlah Yu Hong, hari ini hari bahagianya Jingchuan. Aku nggak mau ribut sama dia. Lihat deh, Baike. Baik banget ya, Xiaoke. Tenang, kakak bantu kamu. Nanti si wanita jahat selesai urusan sama Jingchuan. Kakak akan suruh Jingchuan nikahin kamu. Waktu itu kita bakal jadi satu keluarga. Kak, kamu ngomong apa sih? Bagus, Kak. Benar-benar cinta sejati. Ju, Xiaoyu, kamu beneran mau pisah sama aku? Ku Xiaoyu gila. Itu posisi putriku. Dia berani naik ke sana. Dia makin berani. Kalau sampai kena masalah sama keluargaku, Jingchuan bisa kena juga. Wanita jahat itu, dia mau bikin kita celaka. Hei, berhenti. Ku Xiaoyu, kamu gila ya? Itu tempatmu. Berhenti. Lepaskan. Gu Xiaoyu, posisi itu hanya untuk putriku. Kamu cari mati. Kenapa aku nggak bisa naik ke sana? Ju Xiaoyu, tempat ini untuk putri keluargaku. Kamu mau merebut perhatian, tapi nggak sadar diri ya? Gak usah khawatir. Itu memang tempatku. Ku Xiaoyu, gila! Wanita yang baru melahirkan dan ditinggalkan, berani pura-pura jadi putri keluargaku. Kamu pergi dulu dan siapin acara penandatanganan kontrak. Asisten direktur itu nurut banget sama Gu Xiaoyu. Nona Gu, saran saya kamu pergi. Kalau urusanmu sama asisten direktur ketahuan, bakal memalukan. Xiaoyu, kita belum punya surat cerai. Apa kamu benar-benar nggak anggap aku manusia? Apapun yang kulakukan, nggak ada urusan sama kamu. Aku tahu. Kamu sengaja bikin aku kesal. Makanya kamu sengaja akrab sama pria asing. Tapi hari ini, acara penandatanganan kontrak itu penting banget. Kita nggak bisa cari masalah sama Wanlin Group. Kalau kamu menyinggung grup Wanlin, aku pun nggak bisa melindungi kamu. Chen Jingchuan, kapan kamu pernah melindungi aku? Waktu kamu dorong aku sampai hampir keguguran itu, aku berdarah banyak di ruang bersalin. Kamu bersama wanita lain. Nanti saja, ikut aku dulu. Kedepannya, Chen Jingchuan, sampai sekarang kamu masih pikir kita bakal punya masa depan? Acara penandatanganan Nona Gu segera mulai. Jangan bikin ribut di sini. Kalau menyinggung putriku dan nyeret Jingchuan, kamu nggak tanggung akibatnya.
Nona Bei, kamu suka ngurusin suami orang ya? Atau kamu memang senang rebut barang dari tangan orang lain? Rasa puas, Xiaoyo. Kamu ngomong apa? Nona Gu, hina aku boleh. Tapi jangan rusak acara penandatanganan. Kamu tahu nggak? Demi kerja sama grup Wanlin, Jing Chuan berkorban banyak. Xiaoyu, aku kasih satu kesempatan terakhir. Pergi. Dalsin. Penandatanganan kali ini nggak boleh terganggu sama sekali. Lihat kan? Yang paling Jing Chuan peduli tetap aku dan Momo. Gimana? Nggak pura-pura lagi. Aku beda sama kamu. Aku bisa kasih Jing Chuan semua yang dia mau. Kamu dan anakmu yang tidak sah. Keluar dari keluarga Chun. Jangan kembali ke Jing Chuan. Kalau berani, ulangi lagi. Anak tanpa ayah. Lahir cuma jadi bahan kebencian. Mending gak usah lahir. Baik, mau buat aku marah? Baik, aku turuti keinginanmu. Xiaoyu gila. Jing Chuan tolong. Xiaoyu, kenapa kamu bisa seenaknya memukul orang? Berani menghina putriku. Mana mungkin aku biarkan begitu saja. Kamu bilang apa? Nonagu, sama ibu, jaga harga diri anak. Jangan sampai mereka malu padamu. Ngapain marah? Wanita jahat. Kenapa nggak mati di meja operasi? Hidupmu cuma bikin masalah buat keluarga Chun. Chun Jingtuan, kamu juga berpikir begitu? Tentu saja, Jing Chuan paling gak suka wanita jahat kayak kamu. Kalau tahu kamu sejahat ini, Jing Chuan gak bakal pernah menikahimu. Kak, kamu diam aja. Biar bagaimanapun, kamu nggak boleh seenaknya mukul orang. Sekarang kamu minta maaf ke Beike, dan masalah ini selesai. Chen Jing Chuan, aku gak salah lihat kamu. Keputusan terbaik yang pernah aku buat adalah berpisah sama kamu. Dengar baik-baik, kamu gak punya hak untuk memerintahku. Dan aku gak akan pernah minta maaf sama dia. Gu Xiaoyu, kamu pikir setelah jadi asisten manajer Yu, gak ada yang berani ganggu kamu? Baik ke. Pamanmu penanggung jawab acara ini? Suruh dia ke sini cepat. Usir wanita itu. Dari sini. Jing Chuan, sebenarnya aku gak mau bikin masalah jadi segini parah. Tapi Miss Gu ngotot. Malah mau rusak acara penandatanganan kita. Jadi aku cuma bisa minta pamanku untuk mengusir dia. Siapa yang berani cari gara-gara di wilayah grup Warning? Siapa yang berani cari masalah di wilayah grup Wanlin? Bu Xiaoyu, Paman Baike sudah datang. Siap-siap dipermalukan. Baiklah, ada apa? Wakil Presiden Bei itu dia, Bu Xiaoyu. Dia memukul keponakanmu dan sabotase penandatanganan. Apa wakil presiden baik? Jing Chuan, ngapain? Ini istriku. Dia nggak sengaja mengaku jadi putri keluargaku. Tolong maklumi dia, karena belum banyak pengalaman. Chen Jing Chuan, maksudmu apa? Lagi pula, semua biaya acara hari ini, saya, Chun, akan tanggung semuanya. Nanggung biaya. Pak Chun, kamu juga tahu. Acara penandatanganan ini diadakan khusus untuk putri keluargaku yang paling disayang oleh grup Wanlin. Tidak boleh ada masalah sekecil apapun. Kalau benar ada kejadian, bukan cuma kamu. Saya pun gak mampu tanggung. Jadi, jangan coba-coba bela dia di sini. Jadi kamu yang berani bikin ribut di acara ini. Kamu nggak tahu siapa saya? Kamu level mana? Pantas dikenal saya. Iya juga, aku memang sudah lama nggak muncul di kantor. Manajer baru nggak kenal aku. Itu aja. Zhu Xiaoyu. Mau dekat, masih ngeyel. Ngeyel gak masalah. Tapi berani songong di wilayah grup Wanlin. Nyali kamu cukup kuat nggak? Wakil Direktur, BI. Jing Chuan, jangan urus dia. Kalau paman saya marah, sama menyinggung begitu. Gak nyangka. Staff Wanlin Group sekarang gampang banget salah paham. Belum ngerti masalahnya. Langsung nuduh orang seenaknya. Diam! Jing Chuan, Wakil Direktur Bei, penanggung jawab penandatanganan ini. Kamu nggak pengen proyek Wanlin Group? Jing Chuan, rantai keuangan kita hampir putus tanpa proyek ini. Apa ini? Perusahaan kita bakal bangkrut. Chun Jing Tuan, gak usah pura-pura baik di sini. Hari ini aku mau lihat siapa yang berani sentuh aku. Hebat banget kamu. Mutua. Bosan hidup ya. Seorang wakil direktur cabang Wanlin Group masa takut sama ibu rumah tangga. Hei, semua orang di sini segera tangkap dia dengan cepat dan jangan biarkan dia melarikan diri dari sini. Berani sentuh aku. Habai, saran, menyinggung Chun gak masalah. Tapi kalau saya besok kamu harus keluar Wanlin. Kenapa perempuan ini percaya diri? Jangan-jangan dia memang anak keluargaku. Bisa jadi juga, soalnya nggak ada yang pernah lihat anak keluargaku. Aku. Kamu nggak pikir kamu anak keluargaku? Anak keluargaku itu statusnya sangat tinggi. Mana mungkin kamu janda tak berarti yang tak tahu malu? Nonagu,
Kalau kamu memang anak keluargaku, tunjukkan bukti. Kalau enggak, saya enggak maafkanmu. Pak Bayi, istri saya cuma lagi marah sama saya. Dia nggak sengaja ngaku sebagai anak keluargaku. Jingchuan, kamu jangan urus dia lagi. Nonagu, pura-pura sampai kapan? Kalau kamu memang anak keluargaku, kenapa si Xiao nggak datang bareng kamu? Mereka nanti bakal datang. Wah, aktingnya total banget ya. Sampai ketagihan. Bukan cuma mereka yang nanti datang. Ada juga tokoh besar di bidang ini. Kang, Lau, Nonagu, kamu nggak lagi mimpi kan? Xiaoyu, kamu ngomong apa lagi sih? Acara penandatanganan ini kumpul tokoh penting Jiangcheng. Tapi Kong Lao yang tinggal luar negeri nggak perlu datang. Acara kecil ini dia nggak mungkin datang. Benar, bahkan penanggung jawab utama acara ini aja nggak terima info apa-apa. Kamu itu siapa? Kok malah kamu yang dikasih tahu sih? Nonagu, jangan keras kepala. Minta maaf ke pamanku. Mungkin dia masih maafin kamu. Nggak cuma minta maaf, aku mau dia sujud ngaku salah, lalu keluar dari acara. Seseorang, sini! Apa? Kong Lao sebentar lagi tiba di lokasi acara penandatanganan. Kamu benar-benar putri keluargaku. Nonagu, kemampuanmu hebat. Bikin asisten you beritahuin rahasia. Maksudnya apa? Wakil Direktur BI, mungkin Anda belum tahu, Gu Xiaoyu ini mendekati asisten you supaya bisa masuk ke acara ini. Asisten Yu, kan orangnya si Xiao ya? Jangan-jangan kamu punya hubungan khusus sama si Xiao? Oh, jadi waktu di kantor catatan sipil itu, yang mesra-mesraan sama kamu tuh si Xiao. Nonagu percaya diri banget. Jadi begitu. Si Xiao terkenal bedakan kerja dan pribadi. Wanita kayak kamu nggak tahu batas. Aku beresin kamu, dia senang. Jangan harap dia bela kamu. Hahaha, lucu. Ya? Ya. Tentu. Hei, kasih pelajaran yang layak buat dia. Wakil Direktur BI, istri saya cuma khilaf sebentar. Mohon Anda kasih keringanan, biarkan dia pergi. Jingchuan, di atas kepala kamu. Rumputnya udah tumbuh. Masih aja kamu bela dia. Chen Jingchuan, aku nggak perlu belagu. Kamu butuh apa? Asisten Yu atau si Xiao? Xiaoyu jangan berharap berlebihan. Si Xiao nggak tertarik sama kamu. Direktur Chen, bintang baru di bidang biologi. Kenapa hancurkan masa depan demi perempuan yang nggak setia? Istri saya. Pak Chen, nggak mau kontrak dengan grup Wanlin. Itu pilihan Jingchuan sendiri. Kenapa kamu peduli? Jingchuan, kita nggak bisa kehilangan proyek ini. Dia yang salah. Kamu mau korbankan masa depanmu. Mau korbankan nyawa Momo. Aku akan cari cara lain buat selamatkan Momo. Aku nggak bisa tunggu. Bawa Momo mau cari pengobatan 3 tahun. Akhirnya dapat grup Wanlin. Kalau Momo kenapa? Kamu tanggung jawab ke saya. Bisa tanggung jawab ke Cheng Yu? Tanya! Gu Jiaoyu, Jingchuan dan proyek ini semua akan jadi milik. Berani rebut dariku. Benar-benar nggak tahu diri. Mau lihat siapa di antara kalian yang benar-benar berani untuk menyinggung atau menyentuh dia? Lihat siapa yang berani sentuh dia. Kamu nggak apa-apa. Beishin Hai, aku suruh kamu tangani rapat penandatanganan ini. Kayak gini cara kamu tanggung jawab. Ini karena... Xiaoyu, kamu nggak apa-apa? Minje, aku nggak butuh perhatianmu di sini. Jangan-jangan dia beneran putri keluargaku. Habis deh. Tuan Kong datang. Aduh, beneran Tuan Kong. Siapa sih yang punya pengaruh segede ini bisa undang dia? Tahu nggak? Sekali dia turun tangan, nggak ada proyek yang gagal. Jangan-jangan dia datang buat Pak Chun pengaruh gede. Jingchuan, kamu kerja keras proyek ini. Tuan Kong datang buat kamu. Tapi aku nggak ketemu dia. Siapa sih yang nggak mau ngobrol sama sesama yang hebat? Jingchuan masih muda, tapi sudah berprestasi banget di bidang biologi. Dia datang karena dengar namamu, itu wajar. Dia datang. Ayo, sapa. Cepat! Tuan Kong, halo, saya Chun. Nonagu, sudah lama tak bertemu. Selamat datang dari jauh. Aduh, saya yang merasa terhormat bisa bekerja sama lagi dengan Nonagu. Silakan. Xiaoyu, bagaimana kamu kenal dengan Pak Kong? Ada hubungannya apa denganmu? Saya tahu kamu masih salah paham sama saya. Tapi hari ini bukan saatnya bicara soal keluarga. Kalau Anda ajak Pak Kong gabung proyek kami, saya yakin itu bisa membantu kami. Kak Xiaoyu, kamu juga lihat sendiri usaha Jingchuan selama ini. Kamu pasti bakal bantu dia kan? Tentu saja Pak Kong akan ikut. Pak Kong datang khusus untuk ini. Aku tahu Kak Xiaoyu bijaksana. Nanti,
Setelah aku selesai urusan ini, aku pasti jemput kamu dan si kecil pulang. Pertama-tama, selamat datang Pak Kong di acara penandatanganan ini. Tapi selanjutnya, saya mau umumkan. Upacara penandatanganan hari ini dibatalkan. Proyek pendanaan Wanlin Group mulai hari ini. Proyek pendanaan grup Wanlin mulai hari ini dibuka kembali untuk tender. Xiaoyu, ini bukan main-main. Kamu pikir aku sedang main-main sama kamu? Kak Xiaoyu, aku tahu kamu gak suka aku. Tapi dendam pribadi gini gak kelewatan. Aku pasti batalkan. Gimana? Kalau kamu balas dendam pakai jabatan, seluruh Jiangcheng bakal meremehkanmu. Bahkan anakmu pun akan malu sama kamu. Paman, nonaku siapa? Pantas dimarahi? Nona gue ini siapa sih? Kok bisa seenaknya batalkan proyek? Apa dia benar-benar pewaris keluarga gue? Entah dia pewaris keluarga gue atau bukan, sikap keluarga gue juga jelas. Mungkin cuma kerabat jauh. Kamu capek nggak? Biar aku antar kamu pulang. Silakan. Kalau Jingchuan kehilangan proyek ini, gimana nasib Momo? Xiaoyu, bisa nggak? Kamu jangan sekeras kepala ini. Proyek kali ini benar-benar penting buat aku, tolong jangan ikut campur. Chunjingchuan, jangan bilang aku nggak ingetin. Kalian sudah putus. Kalau kamu masih ngadangin, aku jadi kasar. Selama urusannya belum selesai, ku Xiaoyu tetap istriku Chunjingtuan. Ayo, pulang sama aku. Minggir. Siapa bilang belum kelar? Chunjingchuan, kita sudah berpisah. Kalau kamu ganggu, aku ambil jalur hukum. Sekarang kamu puas kan? Aku boleh pergi. Aku nggak akui. Ini bukan tanda tangan aku. Kamu masih istriku. Kamu istri sahku. Kamu? Apa-apa? Xiaoyu. Minggir. Pulang ke rumah. Jingchuan, rumah sakit baru saja telepon. Momo tiba-tiba pusing dan muntah. Gimana? Jingchuan, ke rumah sakit dulu. Kalau terjadi apa-apa sama Momo, aku benar-benar takut. Kak Xiaoyu ada bosku yang jaga. Pasti nggak kenapa-napa. Oke, ayo jalan. Kakak, kamu nggak apa-apa. Aku nggak apa-apa. Jangan khawatir. Chunjingchuan, brengsek. Kalau terjadi sesuatu sama kamu, aku nggak bakal ampuni dua orang murahan itu. Mulai sekarang, aku sama Chun Jingchuan udah nggak ada hubungan. Kakak, Xiaoyu. Kak, kamu sudah bangun? Dokter bilang kamu lemah karena prematur. Sekarang proyeknya sudah kembali. Kamu tinggal di rumah dan jaga kesehatan. Kapan kakak tertua pulang? Dia masih ada urusan, tapi dia janji akan pulang waktu pesta 1 bulanan tuan-tuan. Tuan-tuan, akhirnya keluarga kita kumpul lagi. Jauh dari ayah jahat, tumbuh bahagia. Untung kita pulang tepat waktu. Momo aman. Jangan khawatir. Aku ada urusan. Jaga Momo. Jingchuan, hari ini banyak kejadian, aku gelisah. Bisa nggak temani aku? Aku sudah bilang aku ada urusan. Kamu istirahat aja cepat. Jingchuan! Mama, Papa, Chen kan sudah bersama kita. Kenapa aku masih harus pura-pura sakit? Kamu pikir sendiri. Kalau kamu nggak sakit, dia nggak bakal peduli sama kita. Oh, dengar ya. Kamu harus pura-pura sakit. Baru Papa Chun mau perhatian sama kita. Xiaoyu, dulu aku salah. Aku yang menyakitimu. Suamiku. Jangan terus kerja. Istirahat sebentar. Xiaoyu, setelah pesta 100 hari, ambil proyek Wanling Group. Lalu aku jemput kalian berdua pulang. Kita nggak bisa lagi. Gawat, Jingchuan. Wanling Group batalkan kontrak dengan kita. Apa? Pasti Gu Xiaoyu sengaja menghasut di depan si Shao. Cepat telepon Gu Xiaoyu. Berani-beraninya nggak angkat telepon. Pasti ini ulah dia. Cukup, Xiaoyu bukan seperti itu. Kamu masih bela dia? Dia kasih kamu apa sih? Sampai begitu? Gu Xiaoyu sangat kejam. Proyek ini hilang. Perusahaan kita bangkrut. Baiklah, cepat minta pamanmu. Nggak bisa. Setelah penandatanganan terakhir, pamanku malah dipecat. Aku dengar pesta ulang bulan anakku Qianjin, Presiden Wanlin pulang.
Minggu. Pesta bulan 10 hari lagi, itu juga bulan-bulan tuan-tuan. Hubungan Kak Xiaoyu dengan Wanlin Group sekarang nggak biasa. Kayaknya aku nggak bakal bantu kita. Kalau kita tawarkan setengah nilai perusahaan gimana? Tuan-tuan kecil, senyumin paman dong. Pelan-pelan, jangan bikin dia kaget. Miss Gu, Presiden Chun bawa hadiah buat ulang bulan tuan-tuan. Perlu diundang masuk? Bilang ke semua, Chun Jingchuan dan Xian Jing dilarang masuk. Zizu, dia kan tetap ayah kandung tuan-tuan. Hari ini pesta 1 bulan tuan-tuan, biarkan dia masuk. Ma, ini cantik. Keluargaku memang pantas jadi orang terkaya di Jiangcheng. Mansionnya megah banget. Pesta 1 bulan tuan-tuan hari ini, maaf tuan-tuan. Nanti papa jemput. Pasti adain pesta besar buat kamu. Silakan ke sini. Foto tuan-tuan putriku mana mungkin tuan-tuan. Foto tuan-tuan anakku mana mungkin tuan-tuan. Tuan keempat sangat memperhatikan Gu Xiaoyu. Mau pesta 1 bulan anaknya bersama keponakannya. Gu Xiaoyu memang punya cara yang luar biasa. Qingquan, tunggu aku. Jisho, bukankah kakak bilang dia akan pulang setelah pesta 1 bulan tuan-tuan? Belum pulang. Tenang aja, kakak dan kakak kedua sudah di jalan. Sebentar lagi sampai. Gu Xiaoyu, kamu biarkan pria luar mengadakan pesta 1 bulan untuk anakku. Kamu gak mau malu? Aku masih mau kok. Tutup mulutmu. Siapa yang ngadain pesta 1 bulan anakku? Gimana ngadain? Ini urusan keluarga kita. Nggak ada hubungannya sama Pak Chun kan? Kak Xiaoyu, Qingquan, sayang tuan-tuan, dia cuma panik. Nggak perlu mukul. Ternyata Pak Chun benar-benar sayang sama anaknya. Bisa-bisanya bawa selingkuhannya ke pesta 1 bulan anak sendiri. Jadi dia yang ketiga. Masuk ke rumah segampang ini. Jijik banget. Benar. Perempuan ini kelihatannya licik. Nona gue punya mantan suami kayak gini. Sial. Ini anak luar nikah ya? Udah besar gini. Kalian yang jahat, dia bukan yang ketiga. Ini ayahku. Ayah bilang, dia paling sayang ibu. Ayah bilang dapat proyek dan uang. Kita selalu bersama. Ternyata Pak Chun meskipun sibuk, datang ke pesta bayi bukan buat lihat putri, tapi demi proyek ya. Mama bilang, Papa lakukan demi kita. Tuan-tuan, diam. Jangan asal bicara. Aku gak asal ngomong. Mereka jahat. Mau ambil Papa. Tuan-tuan anak tanpa ayah. Momo, kamu masih kecil? Kok bisa ngomong kayak gitu? Papa? Apa Papa juga gak mau Momo lagi? Aku. Kak Xiaoyu, maaf. Momo masih kecil. Bicara sembarangan. Kalau bukan orang dewasa sering ngomong begitu di depannya. Mana dia lancar ngomongnya. Maksudmu apa? Kamu tuduh aku ngajarin Momo? Sudahlah Xiaoyu. Momo masih kecil. Chun Jingquan, kamu masih saja bela orang luar. Kamu memang gak pantas datang ke pesta 1 bulan tuan-tuan. Bawa orangmu, pergi. Lagi pula proyek itu juga gak bakal dikasih ke kamu. Xiaoyu, masa kamu mau ribut sama anak umur 4 tahun? Memang aku ribut. Chun Jingquan, kamu tuli ya. Gak dengar dia ngomong apa. Apa maksudnya? Anakku dibilang anak liar. Anakku lahir dan dibesarin ibunya. Beda sama orang yang cuma melahirkan tapi gak ngurus. Bawa nona ini pergi. Xiaoyu, proyek kali ini menentukan nasib perusahaan. Aku mohon, jangan terus menghalangi lagi, ya? Benar, kita butuh proyek selamatkan perusahaan. Kenapa kamu musuhi kami? Lucio, kalau keluargaku memang memusuhi kalian, apa kalian bisa bertahan di Jiangcheng? Pak Chun, saya kasih satu saran. Sebaiknya segera bawa pacarmu dan anakmu pergi dari keluargaku. Aku nggak akan ulangi lagi. Cao dulu suka istri orang. Sekarang si Shao lindungi ibu muda. Si Shao beneran gak pilih-pilih ya? Baik ke? Kalau berani, ulangi lagi. Aku Gu Jizong gak pernah pukul perempuan. Tapi untukmu, aku bersedia pengecualian. Gu Xiao, Xiaoyu, kami benar-benar bukan datang buat ribut. Proyek ini sangat penting untuk perusahaan. Saya bersedia memberikan setengah nilai perusahaan. Memohon bertemu Gu Hanlin, direkturku. Benar, kalau ada dendam, bisnis utamakan keuntungan. Sebagai penguasa grup Wanlin, direktur Gu pasti tergoda. Chen Jingchuan, demi ibu dan anak ini, kamu rela kasih setengah nilai perusahaan. Kapan kamu pernah peduli sama aku dan tuan-tuan? Xiaoyu, aku sungguh sayang kamu. Dan tuan-tuan, aku bersumpah. Setelah selamatkan perusahaan, aku jemput kamu dan tuan-tuan pula. Nanti, kita bertiga bisa kumpul lagi. Kita bertiga kumpul? Chen Jingchuan, kok kamu tega ngomong gitu? Kamu gak merasa bersalah ngomong gitu nggak? Ada masalah. Nona tuan-tuan tiba-tiba gak bisa napas. Gawat, tuan-tuan. Tiba-tiba gak bisa bernapas. Tuan-tuan, ayo cepat cari dokter.
Tuan, jangan bikin mama takut, Tuan. Sebenarnya ada apa sih? Saya bikin susu, Tuan. Balik sudah begini. Nonaku, tenang. Tuan gak parah. Cuman makan sedikit bubur seafood tanpa sengaja. Syukurlah. Terima kasih, dokter. Aku panik banget. Kenapa kalian bisa kasih Tuan makan bubur seafood? Sumpah. Bukan aku. Aku tahu dia alergi seafood. Aku cuma keluar sebentar dan pas aku pergi, Tuan masih baik-baik saja. Nonaku, kamu mau ngapain? Xiaoyu, kenapa kamu mukul dia? Aku tanya, gimana anak perempuanmu? Kamu maksud Momo? Mana? Nih dia. Chen Momo, aku tanya kamu. Tadi kamu ngapain? Nonaku, maksudmu apa? Kamu maksud anakku yang nyakitin Tuan? Kamu punya bukti nggak? Xiaoyu, aku tahu kamu sekarang cemas. Tapi Momo masih anak 4 tahun. Mana mungkin dia bisa menyakiti orang? Cheng Jingchuan, kamu tahu nggak? Anakmu barusan hampir celaka. Aku tahu, tapi kamu ada bukti kalau itu Momo yang melakukan? Momo, aku tanya, kamu habis ngapain? Tadi aku ke toilet Xiaoyu. Kamu lihat. Jadi kamu nggak mau ngaku ya? Kalau begitu, kita cek CCTV aja. Momo, Jingchuan, Momo pingsan. Kita ke rumah sakit sekarang. Momo. Xiaoyu, aku janji. Setelah Momo sadar, aku pasti kasih jawaban. Berhenti. Aku mau keadilan anakku. Belum jelas. Nggak ada yang boleh pergi. Nona, Bu, tolong. Kalau anakku sampai terjadi apa-apa, aku juga nggak mau hidup. Oke, hari ini aku mau lihat. Gimana kamu mau bunuh diri? Xiao, pergi. Hari ini ada aku, Bu Wanlin. Kalau nggak kasih kebenaran untuk tuan-tuan, Bu Wanlin di sini. Belum jujur ke tuan-tuan, jangan pergi. Mati. Bangunlah. Bagaimana dengan Jingchuan? Aku, bagaimana tuan-tuan? Sementara, tidak apa-apa. Di keluargaku, siapa berani makam-makam di sini, kalian benar-benar berani. Jingchuan, mereka nggak bakal apa-apain kita kan? Momo itu Chengyu. Bagu, anak kecelakaan. Karena kecelakaan, kesehatan Momo memang sudah lemah. Izinkan saya antar dia ke rumah sakit dulu. Kecelakaan? Kalau memang kecelakaan, kenapa nggak berani cek CCTV? Nonagu, anakku memang berharga. Lalu anakku nggak berharga? Oh, mau sampai pingsan. Kalau terjadi apa-apa, siapa yang tanggung jawab? Saya bilang, hari ini semuanya harus jelas dulu. Nggak ada yang boleh pergi. Cepat periksa. Dalam 3 menit, saya mau semua rekaman villa. Baik. Pak Gu, meski mau cek CCTV, antar anak saya ke rumah sakit dulu. Xiaoyu. Nyawa orang itu penting. Oke, jadi ibu dan anak, itu gimana mereka ngerjain kamu? Kenapa ngelanjut pura-pura? Masih kecil udah penuh perhitungan. Anak gua pasti ikut contoh atasannya. Kalian gak boleh ganggu ibuku. Jingchuan, pasti Momo tadi ketakutan banget makanya pingsan. Bagu, rekaman CCTV-nya sudah keluar. Putar. Aku mau lihat siapa yang berani banget begini. Berani sentuh orangku, Guanlin. Enggak. Ada apa? Nona Bayi jadi takut ya? Khawatir kalau ternyata anak perempuanmu yang celakain anakku. Hari ini pesta 1 bulan anak keluargaku. Aku nggak mau rusak suasana. Putar CCTV-nya. Ya. Yang benar, terbukti. Toh Momo udah sadar. Jingchuan, cari tahu saja. Kami mau lanjut kerja di dapur dulu. Ini tempat aku nyusuin, Nona tuan-tuan. Baiklah, kebenaran sudah jelas. Kamu masih mau bilang apa? Jingchuan, mungkin Momo nyasar cari toilet. Itu nggak membuktikan apa-apa. Tersesat. Di lantai 1 villa ini ada banyak toilet. Dia ke tempat tuan-tuan menyusu. Jingchuan, kamu tahu anak itu memang suka penasaran. Nggak sadar? Sampai kena sendiri. Oke, hari ini aku akan bikin kamu menyerah. Lanjutkan. Lalu, sisanya 4 tuan. Area putar kamera. Nggak terekam. Cepat cari. Hari ini, meskipun harus bongkar rumah keluargaku, aku harus dapat semua rekaman. Ya. Tuhan kayaknya bantu aku. Sayang anak liar itu tetap selamat. Misku, kamu juga lihat rekamannya. Itu nggak bisa membuktikan anakku menyakiti orang. Kamu terang-terangan menyalahkan Momo. Hari ini kamu harus kasih penjelasan buat kami. Baike, mau apa? Maafkan aku dan Moyomo di depan semua. Baike,
Sudahlah. Jing Chuan, dia nggak jaga tuan-tuan, malah nyalahin Momo. Nindas kami yang nggak punya siapa-siapa. Kalau Cheng Yu masih ada, pasti nggak bakal biarin kami dihina kayak gini. Rekaman dapur sudah dapat. Ada rekaman CCTV dapur. Tidak, ini nggak mungkin benar. Momo, benar kamu yang lakukan? Ayah. Jing Chuan, kamu tahu Momo, dia nggak mungkin menyakiti orang. Baiklah, buktinya jelas. Seseorang bawa pergi. Kalian mau apa? Momo masih anak-anak. Kalian cuma ngandalkan kekuasaan buat menindas kami yang lemah. Jadi aku menindas kalian. Waktu kamu suruh Momo sakitin anakku, kenapa nggak pikir? Anakku juga masih anak-anak. Aku nggak tahu maksudmu. Sengaja memprovokasi, sengaja mencelakai. Baik ke omong kosongmu ini jelaskan saja di kantor hukum. Nyonya apa? Anak kecil dengan niat buruk, orang tuanya pasti terlibat. Kamu menyuruh anak di bawah umur melakukan kejahatan. Dengan kekuatan keluargaku, kamu bakal masuk penjara seumur hidup. Tidak mungkin. Selama ini aku dipermainkan kalian berdua terus-menerus. Jing Chuan, bukan begitu. Percayalah, aku tak bersalah. Aku ibu tunggal. Dia jadi seperti ini karena tak ada ayah yang bimbing. Jing Chuan, percayalah padaku. Kalau Momo dari kecil ada ayah yang mendampingi, dia nggak akan jadi seperti sekarang. Jing Chuan, kamu pernah janji ke Cheng Yu buat jaga aku dan Momo. Momo adalah anak Cheng Yu. Jangan lupa, Cheng Yu pernah selamatin nyawamu. Xiao Yu, dulu ayahnya Momo meninggal dalam kecelakaan demi menyelamatkan aku. Aku janji jaga mereka berdua. Aku nggak bisa lepas. Kalau kalian nggak mau tuntut soal hari ini, apapun syarat yang kamu ajukan, aku pasti setuju. MU, kamu masih anak, belum ngerti. Lepaskan mereka, aku rela kasih semua nilai perusahaan secara cuma-cuma. Seluruh hartamu nggak sebanding sama satu jari tuan-tuan. Chun Jingquan, kamu memang tulus. Aku nggak akan halangi kau. Tapi kamu jangan korbankan nyawa anakku buat bayar utangmu. Chun Jingquan, kamu benar-benar. Chen Jingquan, kamu nggak pantas negosiasi sama aku. Orang, bawa dia pergi. Jingquan! Percaya, keadilan pasti akan menentukan hukuman. Yakinlah, bagaimanapun diputuskan, Jingquan pasti adil. Xiao Yu, maaf. Aku membuatmu menderita bertahun-tahun. Semuanya sudah berlalu. Aku nggak mau bahas hal yang dulu lagi. Sebaiknya kita berpisah baik-baik saja. Zero. Ini surat pengutusan hubungan keluarga. Tanda tangani. Mulai hari ini, tuan-tuan gak ada hubungan sama kamu. Kamu gak boleh ketemu dia lagi. Kamu bilang apa? Xiao Yu, tuan-tuan itu anakku. Aku tahu kamu benci aku. Kamu ingin mukul dan maki aku. Tapi, bisakah kamu jangan tinggalkan aku? Chen Jingquan, dulu aku menikah sama kamu demi kebahagiaan. Tapi akhirnya aku sadar, kebahagiaan itu gak ada hubungannya sama pernikahan. Aku mau pisah dari kamu bukan karena orang lain, tapi karena aku sudah gak cinta lagi. Sudah banyak kali aku kasih kamu kesempatan, tapi kamu terus-terusan mengabaikan ketulusan aku. Sebenarnya, di pernikahan, kecewa biasa buat perempuan. Ekspresi suami yang gak sabar, sikap dingin dan cuek. Walaupun semua cuma urusan sepele dan remeh, tapi kumpulan hal sepele itu lama-lama bikin orang jadi gak kuat. Mulai sekarang, kita gak ada urusan lagi. Xiao Yu, Chun Jingquan, kamu salah paham sama kakakku. Nyakitin dia cuma demi orang luar. Kalau bukan tuan-tuan, udah aku hajar kamu. Jadi, tolong jangan ganggu mereka lagi ke depannya. Aku tahu. Maaf. Aku nggak tahu. Ya kakakmu. Boleh nggak aku ketemu dia sekali lagi? Tahu atau enggak, itu nggak penting. Kalau sayang dia, nggak ragukan dia. Nggak bakal nyakitin dia. Apalagi biarin orang lain ngatain dia. Antarkan tamu keluar. Mulai sekarang, Chun Jingquan dan keluargaku udah nggak ada hubungan lagi. Di dunia ini, cewek cantik gampang ditemuin di mana-mana. Uang dan barang juga gampang ditemukan. Cinta yang dangkal juga di mana-mana. Tapi cinta kurang tanggung jawab yang seharusnya ada. Rasa aman dan kesetiaan.
Zaman sekarang, ekspektasi ke perempuan itu tinggi. Apalagi dalam pernikahan. Mereka mau kamu jadi istri yang baik, juga jadi ibu yang bagus. Mereka akan bilang, punya anak itu kewajiban kamu. Tapi sebenarnya, hidup seorang perempuan tidak harus ditentukan oleh cinta atau pernikahan. Beranilah memilih jalan hidup sendiri, supaya kamu punya hak memilih untuk hidupmu. Tamat.